Banyak yang nanya ke saya, "Bang, apa sih bedanya kelapa hijau dan kelapa biasa?" Oke, karena saya emang kebetulan tukang kelapa, jadi sedikit banyaknya tahu tentang kelapa. Saya ingin menjelaskan agar teman-teman bisa paham mana yang kelapa obat dan mana yang kelapa biasa. Oke, yang pertama, nama kelapa hijau itu nama umum. Tapi kalau di dunia perkelapaan, baik tukang kelapa, pemetik kelapa, pemanen kelapa, dan bandar kelapa, nggak ada istilah kelapa hijau. Tapi disebutnya kelapa CM. CM dan PH. CM itu singkatan dari cukpat merah dan PH itu putihan. Kenapa sebut cukpat merah? Karena dalam cukpatnya itu berwarna merah. Nah, PH itu artinya putihan, warnanya putih. Nah, yang pertama secara fisik, kalau secara fisik dari luar mungkin kelapa hijau dan kelapa biasa itu sama aja, nggak bisa dibedain. Cuman biasanya kelapa hijau itu kecil ukurannya, bukan karena nggak bisa gede, tapi karena emang yang pertama karena kelapa hijau ini langka, mahal harganya, jadi masih kecil aja udah dipanen. Yang kedua, karena emang fokusnya buat obat, jadi masih kecil aja, biar kadar obatnya lebih kuat dibanding dengan kalau kelapa yang udah gede gitu. Oke, di sini saya udah nyiapin dua jenis kelapa. Ini kelapa yang pertama, ini kelapa yang kedua. Oke, secara fisik ini sama aja, sama-sama warna hijau, sama-sama ukurannya segini. Nah, tapi ini salah satunya ada kelapa hijau obat atau PH tadi, CM, dan satunya lagi PH atau kelapa biasa putihan. Oke, kalau dilihat dari luar ini tentu aja nggak bisa kita bedain mana kelapa hijau asli, yang CM yang buat obat, dan kelapa PH kelapa biasa yang buat es kayak gitu ya. Tapi untuk membedakannya kita bisa lihat dalamnya. Oke, ini yang kelapa hijau asli. Cirinya kita tinggal dibeset atau dikupas aja bagian dalamnya. Tuh, kelihatan nggak? Warnanya merah. Merah, pink ya, pink warnanya. Nah, kelapa hijau CM asli obat ini kalau baru dipetik, ini warna merahnya dari serabut dari bawah sampai ke atas, ini warnanya merah dalamnya ya, bukan dari luar tapi dalamnya. Kita peset aja warnanya pink merah. Nah, tapi yang warna merah ini itu bisa luntur, bukan luntur ya, tapi hilang seiring berjalannya waktu. Setelah 1 hari 2 hari dari pemetikan, ini lama kelamaan dari sini hilang, dari ini putih putih putih, set, nyisain dari sini doang. Bahkan ini pun bisa hilang selang beberapa hari lagi, ini juga hilang gitu. Tapi kadar obatnya selama kelapa ini enggak pecah, enggak busuk, maka kadarnya masih bisa untuk obat. Nah, yang satu lagi kelapa biasa PH putihan. Kita kupas. Tuh, warnanya putih. Putih ya. Beda dengan yang tadi. Ini kelapa hijau CM. Warnanya merah. Tuh, beda ya. Nah, itu fisik pertama biasanya kelapanya emang lebih kecil biasanya karena dari gimana pemetikannya. Kalau lagi langka semakin kecil aja udah diambil sama yang panen. Tapi kalau emang lagi normal biasanya bisa gede. Itu yang pertama dari segi fisik dalamnya. Terus dari segi rasa, kalau kelapa hijau asli obat itu yang pernah saya rasain itu nggak manis, tapi kayak kita kalau lagi demam minum air tawar, gimana sih rasanya, agak-agak sepet gitu. Nah, kalau kelapa biasa itu
rasanya biasanya manis. Nah, kelapa ini biasanya kelapa yang buat obat karena masih kecil biasanya belum ada dagingnya. Jadi dipetik dalam kondisi cengkir kalau dari bahasa tukang kelapa itu, masih air doang. Seandainya ada pun itu biasanya emang umur kelapanya udah cukup bisa menghasilkan daging, dan dagingnya itu biasanya manis banget. Beda dengan kelapa yang biasa. Tuh. Tapi ada beberapa orang yang bilang kalau kelapa hijau itu bagusnya sebelum ada dagingnya. Bahkan ada yang bilang kalau emang mau konsumsi kelapa hijau yang obat itu, pilih salah satunya. Kalau mau minum airnya, minum airnya. Jangan dimakan kelapanya. Kalau mau makan kelapanya, makan kelapanya tapi jangan diminum airnya karena itu bisa ngadu lah gitu bahasanya. Itu bagi yang pernah saya dengar. Mungkin masih simpang siur lah itu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, gimana kalau yang CM ini warna merahnya udah hilang, eh, udah putih lagi, gimana kita ngebedainnya, gimana kita yakin, yaitu tinggal dikembalikan lagi, kita bisa percaya atau enggak ke yang jualnya, jual kelapanya, ini orang jujur apa enggak. Karena kan emang adalah beberapa oknum tukang kelapa yang nakal karena kelapa hijau ini langka, harganya lebih mahal dibanding kelapa biasa, akhirnya kelapa biasa aja disebut kelapa hijau biasanya. Itu kalau yang nakal. Tapi kalau misalnya kelapa eh, tukang kelapanya jujur, kita bisa dipercaya, itu ya kita tinggal percaya aja sama dia gitu, nggak usah eh, banyak curiga-curiga lah, itu urusan dia gitu. Yang jelas kelapa hijau atau kelapa biasa pun sebenarnya itu obat, bisa untuk obat, untuk detoksifikasi, pembuangan racun, tapi emang lebih kuat kelapa hijau itu ya teman-teman. Nah, kan emang harganya lebih mahal, lebih sedikit isinya, belum ada dagingnya, rasanya juga nggak manis ya. Yang namanya obat ya, obat mana sih yang enak kan gitu. Nah, bagi teman-teman yang eh, punya pertanyaan seputar kelapa, bisa tinggalkan di komen ya. Nanti kita bikin video lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.